Match. Itu ownernya adalah Direktorat Mitra Studi. Nah, di bidangnya Pak Beni itu ada 3 langsung. 6 program utama itu separuhnya ada di Pak Beni, di Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi, yaitu 1. Penguatan Prodi Vokasi Indonesia yang namanya P3TV. 2. P3TV yang diperluas yaitu upgrading D3 menjadi D4. Yang ketiga adalah perkawinan antara kampus vokasi dengan SMK yaitu SMK D2 Fast Track. 6 program itu semuanya mengaplikasikan link and match yang minimal 8+1. Itu minimal. Sekali lagi itu minimal. Kemarin saya nyindirnya ke PEN ITS itu, PEN Surabaya itu kalau cuma 8+1 sudah nggak nantang Pak. Maunya 8+7 ya silahkan, tidak apa-apa. Bikin sendiri yang 6 sendiri. Baik, SMK Pusat Keunggulan. Saya akan sampaikan saat ini memang belum dirilis resmi. Ya, dan insya Allah ini akan menjadi Merdeka Belajar yang kemarin keberapa kemarinnya? Kemarin 7. Berarti ini akan menjadi Merdeka Belajar yang ke-8. Proses penyiapannya sudah lama sekali dan sangat detail karena kita berbicara 1,5 juta per tahun lulusan SMK untuk Indonesia, dan ini nggak main-main. 1,5 juta lulusan SMK per tahun untuk Indonesia itu nanti adalah BMW, bekerja, melanjutkan studi atau wirausaha ya. Dan itu benar-benar harus link and match. Nah, ini belum dirilis Ibu dan Bapak semuanya, belum dirilis. Masih ada 1 atau 2 aspek penting yang belum selesai dari puluhan yang sudah kita siapkan, dan 1 aspek penting yang belum selesai adalah kakak pendamping atau kampus pendamping SMK Pusat Keunggulan. Ini adalah inovasi pembeda dibanding dengan program yang mirip di tahun lalu, yaitu namanya SMK COE. Tahun lalu kita sudah memberikan atau meluncurkan program yang dinamakan Center of Excellence SMK, bantuan yang sifatnya 8+1 link and match yang berwujud gedung dan peralatan. Tahun lalu ada 491 SMK yang kita berikan dana SMK COE. Tahun ini COE kita bahasa Indonesia akan menjadi pusat keunggulan, maka namanya SMK Pusat Keunggulan, yang kita inovasi, dan salah satu inovasi yang harus selesai dulu sebelum dirilis. Nah, ini Mas Menteri memberi syarat kepada kita, Mas Wikan, pastikan dulu kita harus menemukan kampus-kampus pendamping yang mau dan mampu. Kalau tahun lalu 491 SMK itu kita beri dana, tapi kita awasin sendiri oleh Direktorat SMK. Bisa dibayangkan, Direktur SMK yang cuma ada segelintir ini mengawasi 491. Ya, kita sudah membentuk tim ad hoc juga kan Pak untuk assessment, tapi ya tetap kurang. Dan sekali lagi kita bicara 1,5 juta setiap tahun lulusan. Nah, tahun ini kami ingin memastikan 900 SMK di tahun 2021 ini mendapatkan support dari kami, yaitu program SMK Pusat Keunggulan, yang masing-masing SMK harus punya kampus pendamping atau kakak pendamping. Artinya apa? Kakak yang hebat, kakak yang manis itu harus memastikan adik-adik manisnya itu mampu pacaran, mampu menikah dengan industri, dan mampu untuk melahirkan lulusan yang kompeten dan sesuai. Baik, next slide, Mas Alam. Baik, saya langsung next slide.
ini visi vokasi, saya nggak akan mengulangi lagi. Intinya 1,5 juta anak-anak SMK itu harus bisa seperti ini. Tetapi kalau kita bicara SMK kan 14.000 SMK. Sementara dengan dana yang ada, kita baru bisa tahun lalu mengcover 491, tahun ini 900 SMK, menghasilkan lulusan ya seperti ini. Kalau industri pengen nasi pecel ya kita masak yang ingin mereka makan. Jangan sampai kita yakin masak apa, ternyata industri ini nggak cocok sama makanan kita. Muspro bahasa Jawanya, mubadir. Kayaknya punya ijazah tetapi tidak memuaskan industri. Next slide. Nah, ini adalah momentum untuk benar-benar membuktikan bahwa vokasi kuat menguatkan Indonesia. Bagaimana vokasi bisa kuat? Bersatu, sinergi antara pendidikan tinggi vokasi SMK, antara pendidikan tinggi vokasi dengan Suslat, kursus pelatihan, antara SMK dengan Suslat, antara politeknik dan universitas, semua bersatu. Maka inilah kunci keberhasilan vokasi. Yakin, saya sudah membuktikan kalau kita kurang bersatu, kita terkotak-kotak, kita terdikotomi, ya sudah, tidak akan pernah ada Indonesia hebat karena vokasi yang kuat dan menguatkan. Next slide. Nah, ini Ibu dan Bapak yang saya hormati, yang saya nanti kami andalkan untuk menjadi kakak-kakak hebat, kakak-kakak pendamping hebat. Jadi inilah aspek yang belum selesai dalam perencanaan SMKPK yang sampai saat ini belum bisa dirilis. Aslinya Ibu dan Bapak, SMKPK ini harusnya dirilis sebelum sekolah penggerak. Merdeka Belajar yang ke-7 kemarin kan sekolah penggerak. Tetapi ya karena ada inovasi tambahan, kita harus memastikan dulu kampus-kampusnya ada nggak yang mau membina adik-adiknya. Ya. Maka ini adalah konsep harapan kami. Jadi perguruan tinggi dengan pengalaman dan rekam jejak yang baik, ya jelas lah. Kalau kakaknya nggak pernah menikah, gimana mau ngajarin adiknya menikah gitu kan? Nanti cuma teori menikah. Kakaknya ternyata nggak pinter bersolek, nggak bisa cari pacar, adiknya suruh cari pacar, ya, teori aja. Nah, makanya harus punya rekam jejak yang baik dalam konteks kerjasama dengan industri dan dunia kerja. Kemudian sebelah kanan mendorong kesinambungan perguruan tinggi dan SMK dalam meningkatkan segala macam jejaring. Mungkin diawali dengan seperti ini kakak adik, tetapi nanti bisa berlanjut SMK menjadi line productionnya, teaching factory-nya politeknik. SMK bisa menjadi workshopnya politeknik atau perguruan tinggi vokasi. Nanti bisa mengembangkan SMK D2 fast track kalau sudah mulai intim. Nanti juga bisa mengembangkan riset terapan yang berkolaborasi seperti kemarin Genose itu kan beberapa aspek risetnya dikerjakan oleh SMTI atau SMK Industri. Nah, artinya ini akan mendorong betul membaurnya atau sinergi tanpa batas internal vokasi. Dan mohon ya kita jangan sampai terdikotomi lagi, vokasi dan non vokasi itu juga nggak baik juga. Harus nanti bersatu juga dengan dikti akademik, itu baru Indonesia yang bulat. Yang ketiga, bahwa itu mewujudkan praktek baik kemitraan industri dan pendidikan vokasi dalam mendorong pertumbuhan ekosistem vokasi. Dan saya jelaskan sebelah kiri itu. Nanti kakak-kakak yang hebat ini akan membantu mempercepat akses SMK bermitra dengan industri. Tapi jangan salah, jangan dipikir adiknya itu semua nggak pinter bersolek dan nggak pinter cari pacar. Ada loh adik-adik SMK, maksudnya SMK ya, yang sudah hebat sekali tuh banyak juga. Nah, tentunya nanti ketika bapak-bapak, ibu-ibu dari perguruan tinggi vokasi mendapatkan adik atau adik binaan SMK yang sudah punya kampus seperti kampus Singapura, itu ada itu. Di Malang itu ada, di tengah desa itu kampusnya kayak kampus Singapura tingkat tinggi. Nah, kalau mendapatkan adik seperti itu, maka ya jangan dianggap adik itu adik yang belum mampu, tapi di-challenge adik itu untuk mengeluarkan lebih tinggi lagi kemampuan atau potensinya. Mungkin melebihi kakaknya nggak apa-apa. Kakak yang baik adalah menciptakan adik yang lebih hebat daripada kakaknya, kan hebat banget itu.
Yang kedua, memperkuat SMK dalam perencanaan dan pengelolaan program. Ini memang nature yang SMK itu perlu kita perkuat secara umum. Jadi perencanaan dan pengelolaan program ini leadership, ya, masalah leadership. Kemudian keberlanjutan SMK Pusat Keunggulan. Nah, next slide. Ini tantangannya. Tantangannya macam-macam, nanti bisa dibaca saja. Intinya masing-masing SMK nanti akan punya tantangan sendiri-sendiri. Tapi dari 900 SMK PK tahun ini, itu 491 diantaranya adalah penerima SMK COE tahun lalu. Nangkep ya Bapak Ibu semuanya? Dari 900 SMK PK yang direncanakan 2021, 491 diantaranya adalah penerima SMK COE 2020 yang sudah mendapatkan dana, membawa infrastruktur, peralatan, pernah kita training kepala sekolahnya, training leadership, training CEO. Nah, kalau Bapak mendapatkan atau Ibu mendapatkan adik SMK yang sudah mendapatkan SMK SW tahun lalu, maka treatmentnya ya seperti ngelatih Ronaldo ketika masih di MU. Waktu itu kan seperti Ronaldo sudah mencapai puncak di MU, ternyata masih bisa lebih tinggi lagi. Maaf yang nggak suka MU, mohon maaf. Arema nggak level Pak Arema. Liverpool lah gitu. Ya gitu ya. Monggo, ini tantangannya macam-macam ini. Jadi kesempatan peningkatan guru, ini masalah guru. Guru itu tantangan berat. Guru yang masih ya paradigma lama. Atau mungkin mohon maaf, guru produktif tapi dulunya guru normatif. Dipaksa jadi guru teknik mesin gitu. Padahal dulu biasanya ngajar agama mungkin. Ya. Kemudian stakeholder termasuk Pemda dan industri. Next, nomor 3, kurikulum. Ya. Nomor 4, fasilitas itu belum merata. Nanti lama-lama malah Politeknya juga minta, kami kampus juga perlu fasilitas Pak. Nanti jadi bikin perguruan tinggi pusat keunggulan. Kemudian yang keempat, yang kelima, manajemen sekolah cenderung administratif, load-nya itu belum bisa termanage. Ya. Next slide. Nah ini Ibu dan Bapak, kalau kita bicara 2021 itu namanya SMK Pusat Keunggulan. Mohon jangan bingung ya. Di 2020 namanya SMK Center of Excellence. Di 2019, 18 dan 17 ada Pak Wid ya. Ya, 2019, 18, 17 itu namanya program SMK revitalisasi. Nah itu didrive oleh Inpres 2016, Inpres mengenai revitalisasi SMK. Itu mandat dari Inpres dari 2017, 18, 19 itu langsung diwujudkan. Namun, nah kalau dibaca, namun ya itu mau dibaca 2017, 18, 19 itu pendekatannya masih belum terlalu konkret bahwa kita minta jiwanya dibangun dulu baru raganya. Belum terlalu konkret. Maksudnya apa? 2017, 18, 19 SMK Revit itu ya cenderung yang penting bangunan dan fisik gitu aja. Tetapi SDM-nya, mindset-nya, karakter pimpinan sekolahnya, guru-gurunya itu di 2019 ke belakang sana dulu belum terlalu menjadi concern kita. Sehingga ketika menjadi gedung dan alat, ya kadang-kadang melahirkan itu ibarat membangun sekolah bola, tetapi belum terlalu banyak menghasilkan Messi, Ronaldo gitu loh.